bersyukur padamu, kasih-Mu lebih dari hidup. Tiada yang seperti-Mu, Kau pemberi hidupku. Ku bersyukur padamu, Kau Tuhan yang mengasihiku. Kau jadikan hidup ini lebih indah dan lebih berharga. Malun Semahe. Selamat pagi, selamat hari Minggu. Marilah kita masuki peribadahan keluarga Gemis minggu yang ketiga ini dengan pujian syukur dan takjub akan perbuatan kasih Tuhan bagi kita dan seisi keluarga kita. Marilah kita berdiri dan menyanyi Kasih dari Sorga. Kasih dari sorga memenuhi tempat ini. Kasih dari Bapa sorgawi. Kasih dari Yesus mengalir di hatiku, membuat damai di hidupku, mengalir kasih dari tempat tinggi, mengalir kasih dari takhta Allah Bapa, mengalir, mengalir, mengalir dan mengalir, mengalir memenuhi hidupku. Kita tahbiskan ibadah kita. Kuasa dan kekudusan nama-Mu ya Bapa, hendak kami sembah. Dan karena itu ya Tuhan, kami sungguh berharap Kau hadir di sini. Untuk menerangi hati kami dan memberikan ketenangan bagi kami. Ibadah ini ditahbiskan dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Nas pembimbing kita di pagi ini diambil dari Mazmur 62 ayat 2 sampai 3. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Hanya Dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Demikianlah nats pembimbing kita di pagi ini. Saudara-saudara dipersilakan duduk kembali. Hanya dekat sajalah aku tenang, kita lakukan bersama-sama. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya keselamatanku. Hanya Dia gunung batuku, hanya Dia kota bentengku, aku tidak akan goyah selama-lamanya. Saudara-saudaraku, kita akan masuk pada pengakuan dosa dan berita anugerah. Dalam kerendahan hati, kami mengaku kesalahan dan dosa kami ya Tuhan. Kami berdoa kepadamu dan mengakui betapa kami dalam hidup sehari-hari sering hanya mengandalkan kekuatan kami. Kami tidak berteduh di bawah naungan-Mu yang menenteramkan. Justru kami mencari ketentraman-ketentraman lain demi pemuasan hasrat dan keinginan-keinginan.
Sekiranya dalam segenap tutur kata, ucapan dan kepikiran kami menyakiti sesama dan terlebih Engkau, maka ampunilah kami, ya Bapa. Lihatlah kami Bapa. Lihatlah Tuhan pergumulan kami. Padamu ya Tuhan, doa dan pengharapanku di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Aku percaya kita lakukan bersama-sama. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup menjawab semua seru doaku. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup menjawab seluruh kehidupanku. Aku percaya Tuhanku ajaib. Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Kau turun tangan memberkatiku. Sesungguhnya aku akan mendatangkan kepada mereka kesehatan dan kesembuhan, dan aku akan menyembuhkan mereka dan akan menyingkapkan kepada mereka kesejahteraan dan keamanan yang berlimpah-limpah. Demikian Yeremia 33 ayat 6. Saudara-saudaraku, kita siapkan hati dan pikiran kita untuk masuk dalam doa pembacaan Alkitab dan pemberitaan firman. Kita berdoa. Ya Tuhan, kami sedia hati untuk mendengarkan firman-Mu. Bersabdalah Engkau dan penuhilah kami dengan roh hikmat dan pengertian yang berasal daripada-Mu, agar kami dimampukan hidup mengandalkan firman-Mu dan kuasa-Mu ya Tuhan. Berkati semua kami dengan kebenaran-Mu. Hanya di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudaraku, pembacaan Alkitab kita di hari ini diambil dari kitab Perjanjian Lama, Yesaya pasal 38 ayat 16 sampai 20, tapi saya akan membacanya sampai ke 22. Kita akan membacanya bersama. Ya Tuhan, karena inilah hatiku mengharapkan Engkau, tenangkanlah rohku, buatlah aku sehat, buatlah aku sembuh. Sesungguhnya penderitaan yang pahit menjadi keselamatan bagiku. Engkaulah yang mencegah jiwaku dari lubang kebinasaan. Sebab Engkau telah melemparkan segala dosaku jauh dari hadapan-Mu. Sebab dunia orang mati tidak dapat mengucap syukur kepadamu, dan maut tidak dapat memuji-muji Engkau. Orang yang turun ke liang kubur tidak menanti-nanti akan kesetiaan-Mu.
tetapi hanyalah orang yang hidup, dialah yang mengucap syukur kepadamu. Seperti aku pada hari ini, seorang bapa memberitahukan kesetiaanmu kepada anak-anaknya. Tuhan telah datang menyelamatkan aku. Kami hendak main kecapi seumur hidup kami di rumah Tuhan. Kemudian berkatalah Yesaya, baiklah, diambil sebuah kue ara dan ditaruh pada bara itu supaya sembuh. Sebelum itu Hizkia telah berkata, apakah yang akan menjadi tanda bahwa aku akan pergi ke rumah Tuhan? Demikianlah saudara-saudaraku pembacaan Alkitab kita di pagi ini. Kita semua akan berbahagia jika mendengar dan melakukan firman itu dalam kehidupan kita setiap hari. Haleluya. Tabea, selamat siang. Selamat Elo Misa si kita kebi. Dan selalu menjadi harapan bahwa kita selalu ada dalam keadaan baik. Dalam keadaan baik-baik. Sehat, semangat, dan terus berpengharapan. Dan terus memperjuangkan kehidupan yang lebih baik di tengah-tengah kehidupan yang kita jalani ini. Memang keadaan di sekitar kita belum pulih. Malah kita masih terus diminta untuk tetap waspada dan jangan bertindak gegabah. Sebab kalau kita tidak waspada, bukan mustahil, kita akan mencelakakan diri kita sendiri. Dan tentu kita tidak mau seperti itu. Nah, pagi ini kita boleh bersyukur sebab sekalipun kita belum bisa ke gereja untuk beribadah, namun kita tetap bisa melakukannya di rumah kita masing-masing. Karena gereja merupakan sarana fisik di dalam kita beribadah. Gereja itu sendiri adalah orangnya, adalah kita masing-masing yang beribadah. Dan pelayanan ibadah dihadirkan di rumah kita. Kita tetap bisa menghayati persekutuan kita dengan menyanyikan lagu yang sama, memanjatkan doa yang sama, mendengarkan dan membaca Alkitab, dan merenungkan firman yang sama. Juga dari pelayan-pelayan yang sama, yang bergantian setiap minggu. Kita bersyukur untuk kesempatan bersekutu jarak jauh seperti ini. Saudara-saudara jemaat yang dikasihi Kristus, barusan kita sudah mengikuti pembacaan dari Yesaya pasal 38, beberapa ayat terakhir dari Yesaya 38 ini. Yang dibaca ayat 16 sampai 20 sebetulnya, tetapi saya terus membaca sampai ayat terakhir karena tanggung kalau menyisakan 2 ayat terakhir dari bacaan kita tadi. Bacaan ini, saudara-saudaraku, sesuai dengan program dan ketentuan dari sinode kita, yaitu GEMIS, Gereja Masehi Injili Sangita Laut. Yesaya 38 ayat 16 sampai 20
adalah sebagian dari isi ungkapan hati seorang raja di Israel yang berkuasa pada waktu itu. Dan satu waktu raja itu sakit. Sakitnya serius sekali. Tidak ada harapan untuk sembuh. Dan mungkin itu sudah masuk pada stadium akhir. Biasanya kalau sakit ditentukan oleh dokter pada stadium terakhir, itu sulit disembuhkan. Dan hal itu bisa kita lihat dalam ayat 1 pada pembacaan kita Yesaya pasal 38 ini. Tuhan mengutus Nabi Yesaya untuk memberitahukan kepada Raja Hizkia bahwa penyakitnya tidak akan sembuh. Iya, Raja Hizkia akan mati dalam beberapa hari lagi. Karena itu, Raja diminta untuk menyampaikan pesan terakhir kepada keluarganya. Semacam wasiat begitu ya. Dan saudara-saudaraku, apapun yang disampaikan raja kepada keluarga harus melakukannya. Sebab biasanya pesan terakhir dari orang yang akan meninggal dunia sering dianggap sesuatu yang wajib harus dilakukan. Nah, saudara-saudaraku, bagaimana ya kira-kira kalau satu saat kita diberitahukan bahwa masa hidup kita akan segera berakhir? Sulit membayangkannya ya. Sedih, cemas, takut, bercampur jadi satu. Aduh, betapa mengerikan membayangkan hal itu ya saudara-saudara. Amit-amit, jauh-jauhkan. Dan mungkin kita semua jadi ikut sibuk untuk mempersiapkan momen-momen terakhir ini. Sibuk mengurus ini dan itu dalam mempersiapkan hari yang sudah ditentukan untuk menyambut hari yang naas ya buat kita. Karena kematian biasanya rasanya mencekam. Tetapi saudara-saudaraku, Hizkia menanggapi lain penyampaian Nabi Yesaya. Hizkia tidak menyampaikan wasiat kepada keluarganya, tapi sebaliknya ia menaikkan doa kepada Tuhan dengan sepenuh hati. Isi doanya adalah permintaan agar dia, Hizkia, diberi ketambahan umur lagi. Dan sepertinya Hizkia belum siap mengakhiri hari-hari hidupnya. Ia merasa tugas dan tanggung jawabnya di dunia ini belum selesai. Ia minta tambahan waktu lagi dari Tuhan. Kalau masih ada hari-hari kehidupan, maka itu berarti waktu dan kesempatan untuk berbuat dan berkarya dan bekerja. Hizkia meminta tambah umur untuk itu. Dan dalam rahmat-Nya yang besar, Tuhan mengabulkan permintaan Hizkia. Tidak tanggung-tanggung, ia mendapat tambahan 15 tahun lagi umurnya. Luar biasa.
rahmat Tuhan itu. Di dalam Tuhan selalu ada harapan. Maka kita pun juga jangan berhenti berharap. Tetaplah berpengharapan. Segenting apapun situasi kita, selalu ada celah-celah pengharapan. Maka berpengharapan selalu menjadi bagian dari keseharian hidup kita. Termasuk dan terutama dalam kondisi hidup kita sekarang ini, di mana kita diisukan dengan penyakit sampar COVID-19. Saudara-saudaraku, jangan pernah berhenti berharap. Tuhan kita tidak pernah mengantuk, apalagi sampai tertidur dan membiarkan kita sendirian menghadapi kondisi hidup yang sangat sulit yang kita hadapi. Saudara-saudara jemaat yang dikasihi Kristus, yang ada di rumah masing-masing dan yang berada di mana saja. Ada satu catatan berharga dari penggalan curhat atau ungkapan hati Raja Hizkia dalam bagian yang kita baca tadi. Ia bilang bahwa masih punya kesempatan untuk mencurahkan isi hati, apakah itu keluh kesah ataupun rasa syukur, adalah orang yang masih hidup. Orang yang sudah mati tidak memiliki kesempatan untuk mengungkapkan isi hatinya, termasuk mengucap syukur. Itu boleh kita lihat dalam ayat 18 sampai 19. Hanya orang hidup yang memiliki kesempatan bersyukur. Hizkia meminta hidup supaya bisa bersyukur kepada Tuhan. Dan Tuhan memberikan hidup kepada Hizkia. Maka saudara-saudaraku, mulailah secara spontan dilafazkan syair syukur dari mulut sang raja. Hidup adalah untuk bersyukur. Saudara-saudaraku, pada waktu mengalami masa-masa sulit dan tahu bahwa hidup kita sedang terancam untuk berakhir dan tahu bahwa kita masih memiliki kehidupan, maka ketika itulah kita didorong untuk melafazkan syair syukur disertai tekad untuk melakukan dan mengerjakan apa yang menjadi bagian dari hidup kita. Hidup yang bersyukur, berkarya dengan tugas dan tanggung jawab yang masih Tuhan percayakan kepada kita untuk kita jalani. Saudara-saudaraku yang dikasihi Kristus, kita masih punya hari-hari kehidupan untuk ke depan. Dan hari-hari kehidupan kita adalah anugerah Tuhan. Pemberian cuma-cuma dari Tuhan kita. Bukankah setiap kali kita bertambah umur dan merayakan ulang tahun, doa harap kita adalah agar kita diberi umur panjang, umur menanduk. Malah bukan hanya kita sendiri yang berdoa harap, tetapi orang-orang lain juga ikut mendoakannya. Teman-teman, keluarga, sobat, kenalan, supaya kita umur panjang. WA
FB, Instagram kita penuh dengan ucapan syukur dan doa harap. Nah, seperti itulah ketika kita berulang tahun. Saudara-saudaraku, sekalipun potensi ancaman terhadap hidup kita hadir di sekeliling kita, namun kita tidak boleh tidak untuk bersyukur. Sebab kita dipelihara dan dilindungi oleh Tuhan. Ia mengaruniakan hari-hari hidup dan membentengi kita dari setiap kemungkinan bahaya yang mengancam kita. Ia memberi hikmat kepada kita untuk tidak sembrono dalam mengisi hari-hari hidup dan membentengi kita dari setiap kemungkinan yang mengancam kita. Ia memberi hikmat kepada kita, kepada pemimpin bangsa kita, sehingga kita menerima petunjuk tentang bagaimana protokol kesehatan yang benar pada masa penuh ancaman ini untuk membasmi dan menyingkirkan COVID-19 yang adalah penyakit sampar yang membahayakan kehidupan kita. Saudara-saudaraku, kita masih memiliki hari-hari hidup. Maka marilah kita selalu bersyukur kepada Sang Pemberi kehidupan. Mari kita terus bertekad untuk mengisi hari-hari hidup kita dengan melakukan dan mengerjakan apa yang menjadi pekerjaan dan tanggung jawab kita. Hidup kita adalah kesempatan, dan itu adalah kesempatan untuk berbuat, untuk bekerja, untuk melakukan yang terbaik dalam hidup ini. Umure manandu sekite kebi, Tuhan Yesus memberkati kita semua dalam menjalani hari-hari hidup kita dengan harapan untuk terus jadi berkat, bukan hanya untuk diri kita sendiri, tetapi juga bagi orang lain, bagi sesama kita yang ada di sekitar kita. Terpujilah Kristus. Amin. Marilah kita membawa persembahan dengan apa yang ada pada kita, dengan tulus hati dan dengan penuh sukacita. Dan biarlah kiranya Tuhan Yesus berkenan atas persembahan kita dan selalu memberikan kekuatan kepada kita. Sementara itu, mari kita menyanyikan lagu Besarlah Untungku. Besarlah untungku jika Yesus milikku, bersuka jiwaku karena damai yang penuh. Meskipun angin keras, badai dunia menderu, tak goyah hatiku karena Yesus milikku. Benar-benar besarlah untungku, benar-benar besarlah untungku, benar-benar besarlah untungku ketika Yesus sungguhlah tetap milikku. Kendati tiadalah
hartaku di dunia. Hatiku tak resah, tak bersungut berkesah, karena ku sungguh tahu jika Yesus milikku, tak sia-sialah segenap usahaku. Benar-benar besarlah untungku, benar-benar besarlah untungku, benar-benar besarlah untungku ketika Yesus sungguhlah tetap milikku. Saudara-saudaraku, marilah kita bersatu dalam doa syafaat. Dan kita akan mendoakan beberapa saudara kita yang berhari ulang tahun. Di antaranya pada tanggal 11 Mei Ibu Sri Widya Stuti Mantiaha, 12 Mei Saudara Astrid Deborah Bawole, 14 Mei Bapak Edmond Sabanari, tanggal 15 Mei Ibu Eva Maya Tolosang Kansil, dan Ibu Christine Meilani Mamesa Bawole. Tanggal 16 Mei Ibu Mahdalena Manuhi Ganap dan Saudari Nancy Maida Rampen. Dan saudara-saudara kita yang dalam keadaan dan kondisi dalam pemulihan adalah Ibu Palele dan Ibu Nontatoli. Mari kita berdoa. Ya Allah yang Maha Kuasa dan Kekal, Allah pencipta langit dan bumi serta segala isinya, Allah yang penuh kasih di dalam anak-Mu Yesus Kristus. Kami sungguh bersuka cita pada hari ini, di hari Minggu yang ketiga di bulan Mei ini. Oleh sebab itu kami bersyukur kepadamu untuk banyak hal yang boleh kami alami dalam perjalanan hidup kami, mengisi hari-hari hidup kami. Ada banyak tantangan, kesulitan, pergumulan, tapi kami percaya Engkau selalu ada menolong kami dengan keberadaan kami masing-masing dan harapan-harapan kami di hari esok untuk kehidupan yang lebih baik dari keadaan yang kami alami saat ini. Kiranya Engkau sendirilah yang menolong kami, memelihara kami semua dengan kesehatan, kekuatan, dan keselamatan bagi keluarga kami masing-masing. Kami berdoa untuk pekerjaan dan aktivitas kami setiap hari di rumah kami masing-masing bersama dengan keluarga kami dalam menghadapi kehidupan yang tidak gampang yang harus kami hadapi dengan wabah penyakit COVID-19 ini. Kami harus tetap berada di rumah, beribadah di rumah bersama dengan keluarga kami masing-masing. Tapi kami percaya bahwa sukacita bersama dengan keluarga
tidak mengurangi ungkapan syukur kami kepadamu atas berkat-berkat yang Engkau anugerahkan bagi kami setiap hari, setiap saat. Di tengah-tengah kehidupan yang terasa sulit dan terasa tidak gampang untuk dijalani. Tapi kami percaya Engkau selalu menjaga dan memelihara kami serta memberkati kami dengan hal-hal yang kami butuhkan. Kemampuan, semangat, ketabahan dalam menjalani hari-hari hidup kami bersama dengan keluarga, dan kami saling mendoakan satu dengan yang lain di tengah-tengah kehidupan dalam persekutuan jemaat. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang bersyukur atas ketambahan usia setahun bagi mereka. Ibu Sri Widyastuti Mantiaha, Saudara Astrid Deborah Bawole, Bapak Edmond Sabanari, Diaken Ibu Eva Maya Tolosang Kansil, Ibu Christine Meilani Mamesa Bawole, Ibu Bahdalena Manoi Ganap, dan Saudara Nancy Maida Rampen. Kiranya Engkau memberkati mereka semua dengan sukacita yang berasal daripadamu untuk mereka jalani dengan keberadaan mereka masing-masing dan harapan-harapan untuk kehidupan mereka bersama dengan keluarga, orang tua, anak, cucu yang ada di sekitar mereka. Engkau terus-menerus menjaga, memelihara mereka dengan kesehatan dan kekuatan yang berasal daripadamu, supaya mereka semua di usia yang baru dengan sukacita yang berasal daripadamu dapat bertahan terus untuk menjalani tanggung jawab mereka di tengah-tengah suasana dan situasi yang dihadapi. Bersama kami juga berdoa untuk Ibu Penatua Palele Kirimang dan Penatua Ibu Nontatoli yang berada di rumah mereka masing-masing dalam masa pemulihan. Kiranya Engkau terus memberkati mereka bersama dengan keluarga, anak-anak, cucu-cucu yang terus menunjang dan memberi support untuk kehidupan yang lebih baik, agar orang tua mereka boleh merasakan kesembuhan yang benar-benar berasal daripadamu. Lebih jauh dari itu, kiranya mereka tetap tegar, kuat, sehat dalam menghadapi situasi yang ada saat ini. Kami juga bersyukur untuk pemerintah kami yang terus-menerus mengupayakan kehidupan yang lebih baik untuk menghadapi penyakit yang mewabah ini. Engkau memberkati dokter, perawat, dan semua yang memberi diri dan berusaha untuk kesembuhan dari pasien-pasien yang dirawat, dan juga memberi pertolongan bagi mereka yang membutuhkan pertolonganmu melalui pemerintah kami, melalui mereka-mereka yang Engkau percayakan untuk terus-menerus memberi perhatian kepada mereka yang sudah terkena wabah penyakit ini. Engkau juga memberi penghiburan dan kekuatan bagi keluarga-keluarga yang harus terpisah karena maut telah menjemput mereka.
Kami percaya bahwa kehidupan yang baru akan terus menjadi bagian kami untuk kehidupan kami selanjutnya. Ketika kami terus mengharapkan pertolongan daripadamu dan terus berharap dan bersyukur untuk semua hal, semua anugerah yang boleh kami rasakan setiap saat. Kami berdoa juga untuk gereja-gereja di seluruh dunia. Secara khusus, Gereja Masehi Injili Sangeta Laut dan resort-resort sampai ke jemaat-jemaat. Engkau memberkati mereka semua, tugas kerja dari pemimpin-pemimpin gereja, termasuk pendeta-pendeta yang melayani di jemaat-jemaat. Di jemaat-jemaat kami di resort Imbar ini. Kami berdoa untuk Ketua Jemaat Ibu Pendeta Ivon dalam tugas dan tanggung jawabnya di jemaat ini bersama Majelis Jemaat Badan Pekerja Harian dalam tugas tanggung jawab dan panggilan mereka untuk menata layani jemaat ini dalam kebersamaan. Kiranya ada saling mendukung satu dengan yang lain, saling mendoakan, saling menopang untuk kehidupan yang lebih baik dari jemaat ini. Agar semua pelayanan dapat berjalan dengan baik karena Engkau hadir dalam kehidupan kami masing-masing, termasuk untuk seluruh anggota jemaat yang ada di sini. Berkati kami semua dengan kehidupan yang lebih baik dalam kerja, pengabdian dan pelayanan kami. Untuk saudara-saudara kami yang bekerja jauh terpisah dengan kami, darat, laut, dan udara, dan di mana saja, kiranya Engkau memberkati mereka, agar mereka tetap bersemangat dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab yang Engkau percayakan kepada mereka, dengan kerinduan mereka untuk hadir dan bersama-sama dengan keluarga mereka. Istri, anak-anak, suami, dan semua anggota yang menjadi tanggung jawab dari mereka. Kami juga berdoa untuk pelka yang ada di jemaat ini. Dengan wadah yang sudah tersedia di tengah-tengah kehidupan jemaat ini, tetapi harus dijalani secara sendiri-sendiri di rumah masing-masing. Kami percaya, walaupun terpisah satu dengan yang lain, kami tetap berdoa kepadamu untuk kesatuan dan kehidupan dalam kebersamaan kami di jemaat ini. Terima kasih juga kalau ada seorang anak muda di jemaat ini, Daniel, boleh memberi diri untuk pelayanan multimedia ini, sehingga bisa sampai ke rumah saudara-saudara jemaat-jemaat yang ada di jemaat ini. Kiranya Engkau memberkati dia terus dengan hal-hal yang dia butuhkan. Kami berdoa untuk anak-anak kami yang sementara kuliah
yang mencari pekerjaan, dan terus melanjutkan pendidikan di bidang mereka masing-masing dari tingkat SD, SMP, SMA, dan perguruan tinggi. Kami percaya di dalam pengharapan kami, Engkau selalu hadir, menolong kami, dan terus-menerus menguatkan kami dengan berkat-berkat-Mu. Terima kasih banyak ya Tuhan, dan terpujilah Engkau di dalam kasih-Mu yang telah memberkati kami semua, sehingga kami boleh memberikan persembahan untuk menunjang aktivitas pelayanan jemaat-Mu di sini. Engkau memberkati mereka-mereka yang telah memberi diri, baik secara material maupun moral. Kiranya Engkau memberkati mereka semua dengan sumbangan-sumbangan dari mereka-mereka yang tidak mau menyebutkan nama mereka masing-masing, tapi Engkau lebih mengetahuinya. Kami serahkan semuanya hanya ke dalam tangan-Mu yang penuh kasih, karena Engkaulah yang berkuasa melihat dan memberkati kami semua. Kami berdoa juga untuk janda-janda, yatim piatu, dan orang-orang yang membutuhkan pertolongan. Di dalam kasih-Mu kami berdoa, bersyukur, dan kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita bangkit berdiri, tutuplah ibadah ini dengan melakukan bersama-sama lingkupiku. Lingkupiku dengan sayap-Mu, naungiku dengan kuasa-Mu. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu. Bapa, Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Jiwaku tenang dalam Kristus. Lihat kuasa-Nya dalam keheningan. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu. Bapa, Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku.
Saudara-saudaraku, kini dan di sini kita alami berkat Tuhan bagi perjalanan kehidupan kita. Maka kasih karunia dan damai sejahtera, perlindungan serta pemeliharaannya dan perkenaannya atas kita akan terus-menerus menyertai kita, menguatkan kita, memenuhi kehidupan kita sebagai satu keluarga, mulai dari semula, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. 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 Di utara